مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا يا بدرة من هذا كل كمالي ماذا يعبر عن أولاك مقالي Syekhona Kholil atau Syekh Kholil, lahir di Kemayoran, Bangkalan, 1820. Beliau wafat di Martajasa, Bangkalan, 1925 pada umur antara 104 sampai 105 tahun. Beliau adalah seorang ulama harismatik dari Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Di masyarakat santri, Syekhona Kholil juga dikenal sebagai waliullah. Seperti cerita Wali Songo, banyak cerita kelebihan di luar akal atau karamah Syekh Kholil terkisah dari lisan ke lisan, terutama di lingkungan masyarakat Madura. Salah satu karamah Syekhona Kholil adalah sumur yang tak pernah kering meski musim kemarau. Pada saat Syekhona Kholil masih kecil, ketika baru mondok ke pesantren Cangaan Bangil. Waktu itu di daerah Bangil mengalami kemarau yang sangat panjang, sehingga masyarakatnya kebingungan untuk mencari air. Sungai, danau dan sumur pun kebanyakan banyak yang surut akibat kemarau yang panjang tersebut. Begitu juga di komplek pesantren Cangaan Bangil yang diasuh oleh Kiai Haji Asyik. Pada saat itu air sangat dibutuhkan untuk kebutuhan para santrinya yang cukup banyak. Kemudian Kiai Haji Asyik menyuruh Syekhona Kholil yang masih baru mondok untuk menggali sumur. "Kholil," ucap Kiai Haji Asyik terhadap Syekhona Kholil. "Iya Kiai," jawab Syekhona Kholil dengan sopan dan tenang. "Sekarang ini musim kemarau sangat panjang, sehingga kesulitan mencari air. Bisakah kamu menggali sebuah sumur?" tutur Kiai Haji Asyik. "Insya Allah Kiai," jawab Syekhona Kholil dengan taat dan patuh terhadap gurunya meskipun mustahil akan adanya air di musim tersebut. Dari takdimnya Syekhona Kholil langsung mengambil pacul untuk menggali sumur. Ia mengawalinya dengan membaca basmalah. Tidak lama, kira-kira sekitar 1 meter kedalamannya, tiba-tiba saja air langsung menyembur dengan sangat deras. Syekhona Kholil berhasil menggali sumur tersebut. Para santri dan warga pesantren pun sangat gembira dengan adanya hal tersebut. Setelah beberapa hari sumur tersebut terdengar oleh masyarakat Cangaan Bangil. Mereka pergi ke pesantren untuk memastikan hal tersebut. Betapa bahagianya masyarakat ketika hal itu benar kenyataannya. Sejak itu masyarakat berbondong-bondong untuk mengambil air itu. Meskipun mereka tidak henti-hentinya mengambil air tersebut tidak kehabisan sehingga masyarakat tidak kesusahan untuk mencari air meskipun musim kemarau. Sumur tersebut masih ada hingga sekarang. Masyarakat menjaganya dengan begitu baik.
karena sebagai warisan peninggalan dari salah satu karomah ulama karismatik, Syekhona Kholil Bangkalan. Mereka menamakan sumur tersebut dengan Sumur Kiai Haji Kholil. Setelah kita mengetahui salah satu karomah Syekhona Muhammad Kholil, selanjutnya kita harus tahu Makbaroh Abah Syekhona Kholil, yang terletak di sebelah timur Makbaroh atau Masjid Syekhona Kholil, yang tidak banyak diketahui para peziarah. Makbaroh Abah Syekhona Kholil sekarang mudah kita ketahui karena sudah diberi arah atau tanda petunjuknya. Dengan mengikuti arah yang ada kita bisa tahu Makbaroh Abah Syekhona Kholil yaitu Kiai Abdul Latif Makbaroh atau letak makam Abah Syekhona Kholil. Kiai Abdul Latif di bawah naungan pohon ceres. Di tengah-tengah itu Makbaroh Abah Syekhona Kholil. Kiai Abdul Latif, sebelah kanan Makbaroh Kiai Asror dan sebelah kirinya Makbaroh Kiai Kafal. Dalam satu kotak ditandai keramik warna biru. Kiai Haji Abdul Latif mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Ayah Abdul Latif adalah Kiai Hamim, putra dari Kiai Abdul Karim, yang disebut terakhir putra Kiai Muharram bin Kiai Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Said Sulaiman. Said Sulaiman cucu Sunan Gunung Jati. Sedangkan Kiai Asror yang ada di samping kanan Makbaroh Kiai Abdul Latif, beliau sangat erat hubungan sejarah dengan asal-usul sumber mata air Langgundi. Menurut keterangan yang ada di lokasi, Qolla Langgundi merupakan peninggalan dari Kiai Asror, yang merupakan kakek dari Syekhona Kholil Bangkalan. Konon Qolla Langgundi dijadikan tempat berwudu Kiai Asror. Kiai Asror Langgundi disebut juga Bujuk Langgundi karena merupakan pewaris Rasulullah SAW. Menurut silsilahnya, Kiai Asror masih keturunan Nabi yang ke-26. Ceritanya, mata air Langgundi muncul dari tongkat Kiai Asror yang ditancapkan ke bumi. Dulu di kampung itu sulit mata air untuk menanam jagung dan padi sebagai sumber pangan. Berkat tancapan tongkat Kiai Asror warga desa tersebut bisa menanam jagung dan padi. Laguk namen jagung ben padi. Dalam kata Langgundi arti bahasa Indonesia besok bisa menanam jagung dan padi. Itulah asal-usul dari nama desa Langgundi, dan sumber mata air Langgundi, mata air Kiai Asror. Tidak jauh dari Makbaroh Abah Syekhona Kholil yaitu Kiai Abdul Latif, terdapat Makbaroh Sunan Mertoyoso dan istri beliau adalah Nyai Gede Tondo. Beliau adalah leluhur salah satu anggota Wali Sango, Sunan Mertayasa Mertoyoso, atau Kertayasa Kertoyoso. Sunan yang bernama asli Khalifah Husain ini adalah kakek dari Sunan Kudus. Mertayasa merupakan nama tempat, yang kini lebih populer dengan Mertajasa. Dari beberapa sumber, Khalifah Husain memang merupakan penyebar Islam awal di Madura Barat. Makam beliau di Mertajasa bisa jadi merupakan makam paling sepuh.